Maksud aku, Mas, ini yang paling... Mas, siapa Mas? Yang di sana dulu. Ya, jadi Tadi kan aku... Ih, Mas, tenang Mas, Ya, tenang Mas. keluar sekarang, keluar. Hai sobat-sobat SI, sesuai dengan trailer dan janji-janji kami di akhir 2023 yang lalu bahwa kami punya program baru yaitu Cerita SI. Di situ kami akan menelusuri di suatu lokasi-lokasi tertentu untuk mencari tahu dan menggali ada kisah-kisah apa sih yang tersimpan di bangunan atau di lokasi tersebut. Nah, cuman ada berita baru yang mau saya sampaikan bahwa untuk program ini Cerita SI yang berdiri di samping-samping saya ini adalah tim yang akan melakukan penelusuran di lokasi-lokasi tersebut. Seperti yang sudah kalian tonton di podcast, di samping saya ada Adik Sima, ilustrator handal kita. Terus di tengah ada Mas Unggul, host untuk program ini, dan ada Mas Ardi. Nanti mereka bertiga akan memandu Cerita SI dan mencari tahu ada apa sih sebenarnya di lokasi-lokasi tersebut. Kita akan coba kuak dan kita akan coba gali. Ikutin kami. Baik, kita ada di lokasi yang konon katanya dulu pernah jadi tempat penampungan TKI. Mas Ardi, ya, kira-kira selama perjalanan kita naik ke atas, ada hal yang Mas Ardi rasakan mungkin? kalau saya ngerasain dari pertama awal masuk ya Mas ya. Dari awal masuk itu dari energi negatif sih Mas. Yang coba ngebenturin dari tadi. Ya, jadi tujuan kami di sini untuk mencari dan menggali kisah cerita apa sih yang tersimpan bangunan yang sudah termakan usia. Ikuti kami. Mas, jadi tadi di depan Ya. aku tuh sempet dapet visual sosok anak kecil gitu dari cerita yang udah kita pernah denger nih di sini ya. Tapi apa ya kaitannya dengan anak kecil ini gitu? Kalau anak kecil ya, kalau yang saya tangkap, yang tadi barusan saya di tangga itu nemu anak kecil, sosok anak kecil ya. Anak kecil ini sebenarnya ada satu perempuan, maaf ya, ada satu perempuan yang dulunya di sini pernah dihamili. Oh gitu. Nah, pernah dihamili. Jadi sebenarnya kalau kata kita jin korinnya yang masih ketinggalan di sini. Oh. Jadi oke. sebenarnya anak kecil ini sebenarnya bukan dia ada di sini. Dia ikut rahim kandungan ibunya keluar. Tapi untuk korinnya dia di sini. Di sini. Iya. Oke, Kasihan oke, juga oke. ya.
Jadi itu cukup menyeramkan ya Mas Ardi Iya. ya, kalau gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan sosok kecilnya anak kecil ini dari tadi juga emang udah Ngikut. ikut, udah selawar selimut dari tadi Tapi- juga udah mau noel-noel. Tapi kira-kira mengganggu nggak Mas? Kalau misalkan untuk mengganggu, dibilang mengganggu ya mengganggu mas. Usil Kita ya Mas. namanya anak kecil ya, Iya. mau baik maupun berupa manusia maupun jin pasti usil. Artinya usil. Usil. Dari tadi juga dari kita semua ada di sini itu udah mulai ada yang noel-noel. Oh iya. Iya. Saya termasuk di toel. Nanti kita suruh. Oke. Oke Mas. Sima, kira-kira kamu butuh waktu nggak untuk memvisualisasi Ya sosok kayak yang tadi Mas Ardi sampaikan? aku butuh untuk gambarin Oh, boleh. kaitannya dengan anak yang tadi itu loh Mas. Boleh. Ya. Kamu boleh nanti coba cari tempat, hati-hati hujannya nggak berhenti-berhenti takutnya. Iya siap Mas. Besok. Jadi kita Mas Ardi explore tempat Boleh. sini berdua tanpa Siap. Sima sementara ya. Siap. Biar Sima kasih kesempatan buat Ya Mas ya. menggambar Aman ya? atau Aman. Tinggal aman ya. visualisasi. Oke. Oke masuk lo. Siap. Kita jalan. Mas, kira-kira sepanjang kita jalan tadi, apa Mas yang Mas rasakan dan Mas lihat? Kalau tadi baru kita jalan itu, ini sebenarnya tempat ini padat mas. Jadi bukan hanya penghuni di sini aja ya. Jadi dari luar pun datang. Makanya iya. di sini padat. Jadi kan kalau misalkan untuk kita lihat-lihat sebenarnya di sini banyaknya sosok wanita. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kita menemukan di luar sosok wanita itu dari luar. Oh, Mm-mm. jadi ini kayak tempat Kalau kata persinggahan. kita tempat apa ya? Tempat sidangnya lah. Oke. Persidangan kalau misalkan kata orang kita mah kumpul aula kayak aula. Mereka Oh, kalau aula, misalkan kumpul untuk ngobrol-ngobrol tentang apa, mereka dari luar datang ke sini. Oh gitu. Mm. Jadi ini buat aulanya mereka Ya, lah buat ya. aulanya mereka. Tapi beberapa tempat di sini itu ada yang udah membangun rumah. Membangun rumah maksudnya gimana Mas? Jadi gini mas, bukan hanya manusia ya yang menciptakan kayak rumah segala macam. Di bangsa mereka pun mereka membangun rumah mas. Oh gitu. Iya. Oh, berarti mereka akan permanen di sini ya? Akan permanen. Oke, oke. Karena tadi aku juga ngeliat beberapa ya, cuma kayak nggak tahu itu mungkin rasa khawatir aku atau halusinasi aku gitu ya. Cuma memang rasanya tuh sumpek gitu. Iya, aku padat ngerasa, ya. iya, ngerasa Jadi sumpek. kayak kita cuma berapa orang di sini, tapi kayak rame banget, Tapi itu semua cenderung perempuan semua ya. cenderung perempuan. Berarti apa namanya sejenis apa kuntilanak ya? Atau Kalau Bukan. misalkan dibilang kuntilanak sih bukan ya mas ya, oh bukan ya? bukan. Tapi mereka di sini rata-rata tuh kalau kata kita bisa sebut jin. Apa? Di sini banyaknya jin. Oh, Kalau- jin. Kalau misalkan kuntilanak itu mereka jin ini menyerupai Mas. kuntilanak. Aku dari tadi diliatin ke situ Iya, terus. emang di situ ada. Ada apa? Emang di situ ada Oh iya, perempuan. itu perempuan. Perempuan. Kayak aku tuh mata aku nggak bisa bohongin. Kayak aku disuruh nengok ke situ terus. Iya, betul. Ini persis di pojok sini mas. Persis di pojok sini emang ada dia. Dia lagi ngapain mas? Kalau yang ini kuat mas. Jadi mereka itu lagi melototin kita aja dari tadi. Tapi ada niat jahat nggak kita Kalau berdua? misalkan niat jahat sih, kalau misalkan jahat enggak ya mas. Cuman kalau misalkan untuk ngusir, jatuhnya mengusir. Mereka tuh nggak seneng kalau kita datang ke sini. Oh gitu. Iya. Ya aku ngerasa dari tadi di sini kayak aku disuruh nengok ke sini terus. Gitu ya. Iya emang iya. Berarti sebenarnya dia nggak nyaman ya dengan kehadiran Nggak kita nyaman. ya. Karena benturan energi mereka tuh sama kita tuh, walaupun kita baik gimana pun, itu energi itu pasti berbenturan dengan mereka mas. Oh gitu. Iya. Berarti terbilang yang di sini ini sosok yang paling kuat
Di antara yang lain? Bukan. Oh bukan. Kalau untuk sosok wanita nanti ada sebelah sana. Oh ada sebelah. Ada sebelah sana. Perempuan juga. Perempuan juga. Ini konon katanya ya, menurut cerita yang beredar, bangunan ini tuh katanya sempat pernah dijadikan penyiksaan atas TKI tersebut. Nah, Mas Ardi melihatnya seperti apa sih, Mas? Apakah Kalau untuk benar? penyiksaan jatuhnya sih enggak ya, Mas. Kalau yang saya lihat sih lebih kayak membuli, Mas. Membuli sesama tuh. Jadi mereka tuh jadinya ingin saling menonjolkan dia supaya cepat berangkat ke Oh. luar negeri. Jadi Jadi- mereka tuh, nih gue nih yang paling hayu, gue yang paling oke gitu. Jadi Oh. di situ jadi antara junior dan senior ini membuli. Oh gitu. Kalau misalkan untuk penyiksaan, kenapa saya bilang nggak penyiksaan? Karena jatuhnya kalau penyiksaan itu tingkatannya udah terlalu jauh lah. Kalau penyiksaan itu kan kayak disiksa lah apa segala macam. Kalau ini kagak. Hanya sekedar membuli sih sesama junior dan senior. Berarti di bangsa mereka senior dan junior pun juga ada ya dan berlaku bukan. ya? Ini pas TKI atau TKW manusianya Mas di sini. Oh oke. Itu yang dimaksud Mas Itu yang Ardi ya? dimaksud saya. Berarti bukan penyiksaan ya yang beredar Bukan, cerita ya? penyiksaan. Itu yang Mas Ardi lihat ya Yang saya dan lihat sih rasakan. untuk flashback yang tadi saya barusan lihat tadi seperti itu Mas. Artinya mereka berkompetisi lah ya untuk Berkompetisi. Jadi gimana caranya? kan TKI atau TKW ini kan ada yang terlalu lama kan diam di sini. Jadi mereka tuh saling ingin menonjolkan lah. Gue nih biar cepet-cepet berangkat, misalkan gitu. Oke. Mas, Oke. kita lihat Sima dulu yuk. Siap. Siapa tahu aja udah selesai Oke, visualisasi. siap. Sima. Masih main udah ada. Sini. Seriusan. Gimana? Gini Mas, Gimana? dapet sosok terkait anak kecil yang tadi. Hmm. Ini ada sosok wanita, Hmm. kepalanya udah pisah sama badannya. Iya. Tapi gak cuma kepala gitu, dia jalannya sama badannya juga Hmm. gitu. Ya ini Mas. Udah dapet duluan ya. Ya. Itu di mana Mas Ardi posisinya? Ada di sana Mas. Di ruang tengah. Oh di ruang tengah. Iya. Ini yang tadi Mas Ardi bilang paling kuat. Bukan. Bukan. Ada lagi yang paling kuat. Ada lagi. Kalau misalkan ini tragedinya nanti kita masuk ke tempat nanti kita bisa ceritain untuk tragedi. Oh tragedi kenapa ini kepalanya? jadi kepala terpisah ini ada dulunya ada tragedi tentang manusianya Mas. Oh gitu. Jadi tragedinya ini nanti kita ceritain di sana lah pokoknya. Oke. Biar kita enak kalau langsung di tempatnya. Tapi begini ya kondisinya, Iya, menyeramkan ya, Mas? posisinya emang dia Terakhirnya kayak gini kalau Mas. misalkan kita flashback untuk manusianya ya, kalau manusianya itu dia pas begitu kejadian ini ada buntutnya setengah Mas, jadi masih ngelepek. Oh, Nah divisualkan oleh jinnya ini seolah udah benar-benar udah putus. putus. Jadi yang sebenarnya yang Sima tangkap ini kan sosok jin ya. Nah ini jinnya ini memvisualkan dia tuh udah terputus. Tapi kalau untuk sosok manusianya yang ininya itu belum. Sebenarnya belum ya? Belum. Nanti kita kuak aja di ruang tengah ya Mas Iya. ya? Tragedinya kenapa dan apa. Siap. Oke, Makasih Sima. keren. Ya. Dia mau nginin si Sima soalnya. Mas tadi kenapa Mas? Lari-lari ke Jadi, sana teriak-teriak. Jadi saya ceritain dulu Mas ya, sebelum tadi saya lari ke sana. Tadi saya ngomong sama Mas Unggul ya, Iya. Mas sini Mas, dengar gak tadi suara gereman? Oh iya. Tadi saya ngomong kan sama Mas. Aku sempet. Sempet selang beberapa menit saya ngomong lagi, Mas dengar gak suara perempuan lagi pada ngobrol? Ya. Selang iya, betul. beberapa menit lagi saya nanya lagi kan, Iya Mas betul. dengar lagi gak tadi suara orang ngobrol laki-laki? Tadi kan barusan betul kan? betul. Begitu kita tadi barusan mau turun, jadi ada satu sosok yang mau nyerang Sima. Dia tuh nggak seneng atas gambaran yang digambar sama Sima. Oh. Makanya Oke. mereka emang tidak menyerang kayak secara manusia untuk menjorokin segala macam ya, tapi takut nanti efeknya pas begitu kita nggak antisipasi Sima, Hah? takut nanti Sima ntar setelah pulang sakit.
Oh, gitu. Tadi makanya saya barusan coba lari biar mereka tuh nggak seakan-akan kita takut sama mereka, Mas. Jadi gini, semakin kita takut, mereka semakin berani, Mas. Tapi kalau Begitu. misalkan semakin kita berani, mereka jadi semakin takut sama kita. Makanya tadi saya coba barusan ngejar mereka. Iya, sempet kaget juga tuh aku tiba-tiba Mas Ardi lari ngejar mereka terus teriak-teriak. Aku pikir ada apa gitu. Tadi aku coba mau nemenin sih, cuma Jadi gini, Mas. Kalau prinsip saya ya, kepentingan tim atau kepentingan teman ini lebih apa ya? Lebih berharga buat saya dibandingkan kita sendiri. Betul. Makanya tadi saya barusan mencoba inisiatif untuk ngejar mereka. Jadi untuk nggak serang ke kita. nggak nyerang kita atau nggak gangguin kita Iya. ya, atau Sima ya. Betul. Jadi poinnya mereka itu nggak suka sama Sima karena Sima coba memvisualisasi. Betul. Oke Mas, by the way kan ini tadi Mas Ardi sendiri bilang di ruang tengah tuh, Betul. yang Mas Ardi bilang sebenarnya secara manusia yang zaman dulu tuh sebenarnya belum putus, tapi di apa ya bahasanya di bangsa jin tuh sebenarnya udah putus semuanya. Iya, betul. Nah ini kan kebetulan ruang tengahnya. Betul. Jadi apa yang Mas Ardi mau kasih tahu ke aku, ceritain ke aku gimana Mas tragedinya kan tadi tuh? Tragedi ini dibilang sedih, cukup sedih. Karena seorang ibu ini sedang mengandung, Mas. Ya. Ibu ini sedang mengandung, jadi dia mengalami depresi berat, mengalami depresi berat. Jadi dia dibully segala macam. Akhirnya dari lantai 3 ke lantai 1 dia bunuh diri. Jadi pas jatuhnya itu kepala duluan di bawah, Mas. Makanya saya bilang tadi barusan ada buntung sebelah itu. Nah itu. Bunuh diri itu dengan cara loncat. Loncat dari lantai 3 ke lantai 1. Itu penyebabnya karena dia nggak kuat dengan bulian ya, Iya, bulian. sehingga depresi terus Betul. berusaha untuk bunuh diri. Artinya dia dalam kondisi mengandung ya Mas ya. Iya. Oh, serem juga ya. Cuma yang Mas Ardi tahu itu nggak putus semua, Nggak putus semua. lehernya Yang gitu saya lihat ya. sih nggak putus semua, cuman apa ya? Kalau misalkan untuk lepas sih enggak ya. Jadi patah tulang ke sini, Mas. Dari depan ini patah tulang ke belakang, jadi lepas tulang. Nah itu dia masih gentayangan gitu atau? Kalau misalkan kita bicara untuk kodratnya, Mas ya. Kalau misalkan untuk kita bicara untuk kodratnya itu manusia ini tidak akan menjadi arwah gentayangan segala macam. Untuk orang yang udah meninggal ini pasti akan balik ke alam akhirat. Kalau untuk misalkan kita lihat ada sosok segala macam di sebuah bangunan, itu adalah permainan jin itu sendiri untuk menjadikan fitnah, Mas. Oke, menyerupai lah ya dari bangsa Karena jinnya. dasarnya manusia ini mempunyai yang namanya jin korin, Mas. Nah, jin korin ini yang bakal diam di kita tempat yang biasa kita diam. Berarti dia artinya masih dendam ya Mas? Masih bukan. Dendam dan nggak terima ya karena bulian tersebut ya. Oke Mas Ardi, kayaknya udah jelas ya tragedinya. Aku juga udah ngerasa Sesek. iya Panas. sesek dan lumayan sumpek Iya. ya bahasanya itu. Padahal kalau misalkan dibilang hujan itu padahal udaranya dingin, anginnya juga ya. Tapi panas banget. Padahal hujan tapi kenapa panas gitu loh. Tapi emang luar biasa sih Mas, aku ngerasain. Even aku nggak bisa ngeliat ya. Auranya juga bukan aura sembarangan sih kalau Oke. cukup padat. Oke Mas Ardi, makasih Oke, siap. penjelasannya. Mas kayaknya ada yang mau disampaikan sama Sima deh. Sima, Boleh? sini deh. Kamu ada energi yang kamu tangkap tadi atau? Iya, Mas. Jadi ada energi yang cukup besar banget di sini. Sosok wanita setengah ular. Itu ular ya? Cewek tapi baunya ular gitu, Mas. Ya, Mas Ardi yang Mas Ardi rasakan Besar sekali. bener energinya. Ini dibilang energi. Kami dibilang penguasa sini bisa dibilang.
Oh yang tadi Mas Hardi bilang kali ya. Maksud aku Mas ini yang paling Mas. Siapa Mas? Yang di sana dulu. Ya, jadi Tadi kan aku Ih, ya terus gimana? jadi gini. Kalau ini yang di gambar Sima ini, kalau misalkan dibilang sosok yang paling kuat itu bisa dibilang Mas. Karena rata-rata yang makhluk di sini ini manut. Apa kata? Sama ini. Iya. Untuk Sima sendiri pas dapat visual gambar ini, pas ngegambarnya yang dirasain gimana? Berat banget ya Mas. Iya, karena emang Kaki ke bawah tuh lemes. energi ini sendiri besar banget. Itu bakalan ngefek ke badan Itu Sima. sosoknya sebesar itu Mas, maksudnya Ini Itu sebesar apa sih ularnya Mas? gedung ini 3 lantai ya. Kalau misal kita ukur aslinya dia ini, kepalanya dia ini ada di atap, badannya ini sampai ke lantai 2. Dari lantai 2 ke lantai 1 ini baru dia ngejulur panjang. wow. Luar biasa ya. Tapi keren sih, Mak. Dapat. Oke, Mas, kayaknya ada yang mau komunikasi deh. Ada yang mau interaksi. Oh gitu. Nah, Ya nggak apa-apa. kalau saya izin mediumisasi, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Sekalian kita mau cari tahu juga. Mulai, Mas. Bismillah. Dengan siapa? Naon siapa dari ya? Kita mau mencari menguak atas bangunan yang pernah digunakan menjadi TKI di sini. Kita mau cari informasi, menggali apakah benar dulu di sini menjadi tempat TKI. Ini saya bicara dengan siapa, maaf? Lanyaho sia aing saha, sia saha nu di dieu. Rek naon sia ka dieu? Hah? Rame-rame sia rek naon ka dieu? Hah? Enggak, kita nggak ada maksud apa-apa kok, kita cuma memuak aja. Ini kan konon katanya beredar informasi atau cerita bahwa ini adalah bangunan yang pernah digunakan untuk para TKI. Nah, kita mau menguak itu aja sih, nggak ada maksud dan tujuan lain. Bangunan iya kang geus lila sabenerna tanpa izin. Tanpa izin, tanpa naon. Berarti ini sosok yang penghuni di sini atau? Aing bareto arek gawe. Tapi di dia malah aing di Maaf, saya mau tanya, benar ini lokasi tempat Mbak mengakhiri atau? nya aing lompat di lantai 3 ka hiji. Itu karena apa kalau saya boleh tahu? Aing depresi. Depresi karena? Saya boleh nanya, ini siapanya Mbak, maaf? Menjaga di ruang tengah lantai 3. Tapi Mbak tahu atau Teteh tahu ini sosok siapa? Aing nyaho kabeh nu di dieu. Termasuk penguasa di dieu. Anu penguasa di dieu lain penguasa di dieu. Berarti Mbak adalah bagian dari penghuni di sini ya? Ya, zaman baheula
loba manusia hirup dari arek mengatur rezeki, arek mengais rezeki. Tapi manehna saling sikut manehna terpercaya ka Gusti Allah anu geus ngatur rezeki. Oh gitu. Jadi Keserakahan manusia anu ngabuat manusia eta sorangan tersiksa. Jadi Mbak ini salah satu dari korban bulian mereka atau sikut menyikut mereka gitu ya? Iya. Padahal Allah geus mere ka masing-masing rezeki ka manusia. Tapi manusia sorangan anu Tapi gini Teh atau Mbak, kenapa Teteh harus mengakhiri gitu hidup Teteh atau Mbak? hayang teu kuat terapi dunia. Karena keserakahan manusia eta sorangan. Emang ketika itu Teteh nggak Aing keur harita keur mengandung anak aing. Aing loncat di lantai 3 jeung anak aing. Oh jadi kondisinya, Oge mau. oh kondisinya Teteh itu saat itu lagi mengandung gitu ya? Terus penyebab depresi akhirnya Teteh coba untuk loncat dari lantai 3 gitu. Ya. Eta budak kakade anu tadi ngagambar. Manehna eta keur diincer ku anu orai di pojokan anu di toilet. Sia budak kakade, sia budak baliknya, sia budak minta tolong ka budak ieu iya. Geus komunikasi jeung anu orai. Ieu saha ieu budak ieu ngaranna saha ieu budak ieu. Budak ieu tah geus komunikasi anu orai. Anu tadi barusan ngagambar arek di. Oh gitu. Teh, maaf, aku boleh nanya nggak kalau ini apakah benar sosoknya Teteh atau Mbak? Aing embung ditinggalkan gambar aing. Oh, kenapa memang? Karena bangsa aing tertarima mun digambar. Oh gitu. Jadi Sia ngaranna saha? saya unggul Teh. Di tukangan sia saha? Di tukangan tuh apa ya? Aya sosok nini anu ngajaga eta saha? Oh, ya saya nggak tahu. Mungkin emang Maneh lamun teu dijagaan ku sosok nini maneh eta maneh geus beak tadi di lantai 3. Anu jeung di pojokan tadi barusan anu lalaki keur ngarumpul. oh gitu. Anu tiung tah saha anu tiung tah ngaranna tah tiung tadi ge ngajagaan kabeh sia arek disikat kabeh tadi ku lantai 3. Lamun eta eueuh sia tadi nu karudung jeung budak ieu nu lalaki sia beak sia kabeh. Oh Ulah gitu. ngomong serompal di mana-mana kudu inget ka Gusti Allah. Eling umat anu runa. Insya Allah Teh kita nggak sompral, kita selalu ingat Gusti Allah Insya Allah. Teh terus Teteh nggak menyesal gitu apa yang Teteh lakukan dalam kondisi mengandung, Teteh loncat dari lantai 3, penyebab dibully sehingga depresi. Itu dibilang nyesel, pasti nyesel. Dak kumaha deui karena urang geus teu kuat hirup. Hah? Lu pasti karena gawean hirup urang susah. Lu pasti dia hirup urang di luar susah. Tapi mun di dia urang terus-terusan ku senior terus dibully. Terus dioyokan. Oke Teh, kalau gitu saya minta maaf atas kehadiran kalau memang ada kalimat dari saya dan tim yang menurut Teteh sompral ya mohon dimaafkan. Niat dan tujuannya kita nggak ada yang untuk sompral dan lain-lain. Mungkin sementara itu Teh, makasih informasi yang udah disampaikan. Arek ngadoa heula
kajen. Kakabehan kabeh urang ngadoa kajen. Boleh teh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Awan ngadoakeun dah. Oh. Ku keluarga urang. Allah. Nanti kita doain teh, kita saling mendoakan ya. Teteh tenang, semoga di sana gitu loh. Nanti kita bantu doa lah. Terima kasih ya teh ya untuk informasinya. Sekali lagi kita mohon maaf sudah mengganggu keberadaan kita di sini. Terima kasih teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tenang mas, tenang mas. Keluar sekarang, keluar. Mas, gimana rasanya setelah mediumisasi? Maksudnya ada perasaan apa, terus bawaannya di badan gimana? Kalau saya pribadi sih setelah mediumisasi sedikit lega sih Mas. Gitu. Karena dari awal kita penelusuran itu kayak ada beban Mas, beban ada yang mau disampaikan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada yang mau pesan disampaikan, tapi gimana ya? Ya pokoknya nggak bisa diomongin lah. Jadi kayak merasakan apa yang dirasakan ya. Sampai saat ini saya jujur, jadi tadi saya sebenarnya kagak tahu apa yang tadi barusan dia omongin, tapi setelah mediumisasi kok gue jadi melo. Makanya saya nggak tahu ini sedih saya ini kenapa saat ini gitu. Iya betul. Jadi bener-bener kayak ngeblend sama Iya. mereka gitu ya, yang dirasakan. Kalau Sima gimana Sima? Sama sih Mas, rasa lebih lega, tapi pas gambar tadi tuh terlalu banyak energi yang deket juga, karena mungkin beberapa juga pengen digambar. gitu. Iya, Jadi pengen eksis di Agak gambar juga. terdistraksi lah sama energi yang lain. Oke. Halo. Gimana malam ini pengalaman pertama buat kalian? Seru nggak? Seru sih. Seru nggak? Seru. Terus kira-kira dapet apa di lokasi ini? Yang kalian cari, yang kalian pengen ungkap, yang pengen kalian untuk sampaikan dan bagi kepada SSI, sobat-sobat SI, ada nggak? Kalau dari saya ya Mbak ya, jadi ini juga kayak ada pesan tadi yang pas mediumisasi itu ada pesan yang disampaikan sama makhluk-makhluk yang di sana gitu. Entitas-entitas itu ya? Iya betul. Bahwa ya bully itu emang membuat benar-benar depresi, terus akhirnya mereka melakukan hal yang salah gitu kan. Maksudnya semua orang kan memang selalu punya banyak masalah, cuma Betul. caranya nggak harus loncat dari lantai 3, apalagi kondisinya kan sedang mengandung ya. Ya. Terus tadi juga saya sempat aku sempat terniuh ya, kayak kebawa suasana dan kebawa
apa yang dia rasakan gitu loh ketika tadi dia baca ayat Al-Fatihah tuh nangis, terus aku juga kayak benar-benar, karena gini, yang disampaikan terakhir adalah nggak ada keluarga dia yang mau bantu doain dia. Itu sih sebenarnya yang bikin aku jadi termenung gitu. Mungkin itu sih pesannya. Jadi jangan berpikir apa ya, mengakhiri hidup ya, berpikir pendek itu ya, janganlah, harus dipikirin panjang, konsekuensinya juga Betul. luar biasa. Betul. Karena pada intinya semua makhluk hidup tuh pasti ngalamin masalah. Betul. Kalau nggak mau punya masalah ya udah mati aja. Cuman kan kita nggak pernah tahu efek dan resiko itu gimana, ya kan? Betul. Jadi ya udah gitu. Pasti ada jalan-jalan dan cara-cara lain yang mungkin terbaik. Kuncinya emang harus sabar dulu nerima masalah-masalah itu. Jangan sampai menyesal lah ya. Ya betul. Poinnya sih itu. Betul. Oke, Mas Unggul, Sima, Mas Ardi, terima kasih untuk malam ini. Semoga Sama-sama. malam-malam berikutnya yang kita akan telusur di cerita SI masih bisa kita dapetin lagi cerita-cerita dan kisah-kisah yang bisa kita bagi untuk SSI, dan nilai-nilai apa yang bisa jadi bahan pelajaran atau untuk bahan perenungan bahwa hidup itu ya nggak akan selalu berjalan mulus-mulus aja. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih.